Rahasia di balik senyuman ibu kos cantik dan pemuda anak kos. Kisah yang tersimpan rapat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kos setiap malam dengan suara gempa lokal dan decak dengan ritme yang semakin kencang? Ini bukan sekadar hubungan ibu kos dan anak kos biasa. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Markitul. Mari kita kumpul. Hari ini kita akan membahas kisah yang penuh emosi dan menguras hati, tentang rahasia yang tak pernah terduga antara ibu kos cantik muda dan pemuda anak kos. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang bisa bikin hati kita ikut terhanyut. Dan yuk, tulis, suka, di kolom komentar supaya kita tahu setiap cerita disukai subscriber dan kita akan menyajikan cerita serupa lainnya. Arya adalah pemuda yang baru saja merantau ke kota besar. Di usianya yang muda, dia bertekad menimba ilmu dan meraih impian. Meski berasal dari keluarga sederhana, Arya memiliki semangat tinggi untuk menaklukkan setiap tantangan hidupnya di kota. Dengan bekal seadanya, dia memilih untuk tinggal di kos yang tak terlalu jauh dari kampusnya. Di sanalah ia bertemu dengan sosok yang tak pernah ia sangka akan mengguncang hatinya begitu dalam. Bu Sarah, pemilik kos. Seorang wanita cantik, muda, anggun, dan penuh kelembutan. Setiap kali Arya melewati ruang tamu atau halaman kecil kos yang teduh, ia selalu mendapati Bu Sarah dengan senyuman yang tulus dan lembut. Ada sesuatu dari sorot mata Bu Sarah yang begitu hangat, namun sekaligus menyimpan rahasia yang mendalam. Senyum itu seperti menyimpan sebuah kisah yang tak terungkap, seakan ia adalah buku terbuka yang tak seorang pun berani membacanya. Arya yang biasanya cuek pada sekitarnya kini seringkali tak sadar tengah memandang lama-lama ke arah Bu Sarah, mencoba menangkap makna dari senyuman yang selalu menyapanya tanpa kata. Bu Sarah bukanlah sekadar pemilik kos bagi Arya. Di balik setiap perhatian kecil yang diberikan wanita itu, ada ketulusan yang berbeda dari orang-orang lainnya. Ia selalu memastikan bahwa penghuni kosnya merasa nyaman, dan perlahan, perhatian itu membuat Arya merasa istimewa. Suatu sore, ketika Arya baru pulang dari kampus, Bu Sarah menyambutnya di teras dengan senyum lembut. "Arya, tadi ibu masak sup ayam. Kamu belum makan kan? Ayo, masuk dulu." Ajakan itu sederhana, tapi entah mengapa hati Arya terasa berdebar dan membuat tubuh gemetar membuatnya menelan ludah melihat tubuh seksi dan indan Bu Kos. Di dalam rumah, Bu Sarah sudah menyiapkan semangkuk sup hangat di meja makan, lengkap dengan teh manis yang mengepul. Duduk berhadapan dengan Bu Sarah membuat Arya gugup, tapi senyum lembut wanita itu membuat suasana menjadi hangat dan nyaman. Arya merasa seperti kembali ke pelukan seorang ibu, namun di saat yang sama, ada perasaan asing yang menyelinap dalam hatinya. Ada getaran halus yang perlahan-lahan berubah menjadi kerinduan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Bu Sarah tersenyum dan tertawa kecil, Arya merasa dunia di sekitarnya menghilang, menyisakan hanya mereka berdua dalam keheningan yang hangat dan desiran darah yang mengalir deras ke seluruh tubuh. Arya kembali ke kamarnya dan malam semakin larut. Hujan turun dengan derasnya, menimbulkan suara ritmis romantis yang menghantam atap kos. Suasana yang semula tenang berubah menjadi sepi dan dingin. Di tengah keheningan, tiba-tiba listrik padam, meninggalkan kos dalam kegelapan pekat. Arya yang sedang belajar di kamarnya mendadak panik, mencoba meraba-raba mencari senter. Di saat yang sama, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Saat pintu dibuka, Arya mendapati Bu Sarah berdiri di depan pintu dengan lilin kecil di tangannya. "Arya, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Sarah. Suaranya lembut, namun ada nada khawatir yang jelas terasa. Arya tak mampu berkata-kata, hanya mengangguk dengan bibir yang kaku dan terbata. Bu Sarah melangkah masuk, menyalakan lilin dan meletakkannya di atas meja. Dalam cahaya redup itu, wajah Bu Sarah terlihat semakin anggun, dihiasi percikan air hujan di wajahnya, bagaikan keringat keindahan. Garis-garis wajahnya tampak lebih jelas, membuat jantung Arya berdetak tak menentu. Di bawah sinar lilin yang bergetar, mata mereka bertemu dalam tatapan yang dalam, seolah-olah waktu berhenti. "Kalau kamu butuh apa-apa, panggil ibu ya," ujar Bu Sarah dengan nada yang begitu lembut dan penuh perhatian, lalu berlalu meninggalkan Arya yang tertegun dengan perasaan yang sulit dijelaskan serta otak yang traveling kemana-mana. Malam itu, dalam keheningan yang aneh,
Arya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya, sebuah perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Waktu berlalu, dan perhatian Bu Sarah yang konsisten membuat hati Arya semakin bergejolak. Bu Sarah seringkali mengetuk pintu kamarnya hanya untuk menanyakan kabar atau membawakan makanan. Setiap kali wanita itu muncul, Arya merasakan dadanya berdesir, seolah ada magnet kuat yang menariknya lebih dekat. Dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua perhatian ini murni hanya kepedulian seorang ibu kos kepada anak kos, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Hingga suatu sore, ketika kembali hujan turun deras, Arya mendapati dirinya berada di teras kos, menatap Bu Sarah yang sibuk menyelamatkan tanaman di pot-pot kecil yang mulai tergenang air. Tanpa sadar, Arya mendekati dan membantunya. Tangan mereka sempat bersentuhan, dan saling berpegangan tidak sengaja. Dalam momen singkat itu, ada getaran yang merambat hingga ke dasar hati mereka. Bu Sarah sempat terdiam, menatap Arya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Terima kasih, Arya," ujarnya dengan senyum lembut. Detik itu, Arya merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa di balik senyum Bu Sarah, ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Terbukti ketika kami bersentuhan tangan Bu Sarah tidak menghindar tetapi malah menikmati dan merasakan kehangatan sentuhanku. Suatu malam, Arya memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Sarah di teras kos. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka duduk berdampingan, menikmati keheningan malam yang hanya diisi oleh suara angin. "Bu Sarah, kenapa ibu selalu baik sama saya?" tanyanya pelan. Suaranya bergetar, penuh harap, namun juga takut pada jawaban yang mungkin didengarnya. Bu Sarah terdiam sejenak, lalu menatap langit dengan senyuman yang samar. "Kadang kita nggak tahu kenapa kita merasa nyaman dengan seseorang, Arya," jawabnya pelan. "Mungkin kamu mengingatkan ibu pada seseorang dari masa lalu." Jawaban itu menghentak hati Arya, seperti ada benang merah yang perlahan mulai terlihat. Ia tak tahu siapa yang dimaksud Bu Sarah, tapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, sesuatu yang tak mudah dijelaskan. Hati Arya semakin bertanya-tanya, semakin merasakan kerinduan yang sulit diungkapkan. Tatapan mata Bu Sarah yang penuh rahasia membuat Arya semakin terjebak dalam perasaan yang mendalam, yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dan malam itu, di bawah langit yang dihiasi bintang, Arya menyadari bahwa perasaannya pada Bu Sarah bukanlah sekadar kekaguman biasa. Malam itu, kata-kata Bu Sarah terus terngiang di kepala Arya. "Mungkin kamu mengingatkan ibu pada seseorang dari masa lalu." Arya tak bisa berhenti berpikir, mencoba membayangkan sosok misterius yang dimaksud Bu Sarah. Siapakah orang itu? Kenapa Bu Sarah begitu perhatian padanya? Semakin ia berpikir, semakin dalam rasa penasaran dan perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Dalam kesunyian kamar yang gelap, Arya mulai menyadari bahwa ia merindukan kehadiran Bu Sarah. Ia merindukan senyum lembut wanita itu, merindukan perhatian-perhatian kecil yang selama ini membuat hari-harinya terasa hangat. Rasa itu semakin hari semakin tumbuh, seperti bunga yang mekar perlahan, menyelimuti seluruh ruang di hatinya. Rasa penasaran Arya memuncak. Suatu hari, saat mereka duduk di teras kos menikmati sore yang tenang, Arya memberanikan diri untuk bertanya lebih dalam. "Bu Sarah, maaf kalau saya lancang, tapi saya ingin tahu, siapa orang di masa lalu yang ibu maksud?" Bu Sarah terdiam sejenak, menatap ke arah taman kecil yang dihiasi bunga-bunga berwarna-warni. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mulai bercerita. "Dulu, ibu pernah punya seseorang yang sangat ibu cintai. Tapi, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dia pergi tanpa alasan yang jelas, meninggalkan ibu dengan luka yang dalam." Suara Bu Sarah terdengar bergetar. Ada rasa sakit yang tertinggal di setiap kata yang ia ucapkan. Arya merasakan hatinya ikut terluka mendengar cerita itu. Tanpa sadar, ia ingin menjadi orang yang bisa menyembuhkan luka di hati Bu Sarah. Ingin menjadi sosok yang bisa membuat wanita itu tersenyum bahagia lagi. Arya terdiam mendengar kisah Bu Sarah. Hatinya terasa berat, seperti ada simpul yang tak terurai dalam dadanya. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik senyum lembut dan perhatian yang selalu diberikan Bu Sarah,
Tersembunyi luka mendalam yang belum sembuh sepenuhnya. Dalam hati kecilnya, Arya merasa ingin melindungi wanita itu, ingin menggantikan sosok yang dulu pernah meninggalkannya dengan penuh rasa sakit. Tapi ia sadar, perasaan ini tak bisa diungkapkan begitu saja. Batas antara mereka terlalu tebal, terlalu rumit untuk diterobos. Namun, semakin Arya mencoba menahan diri, semakin besar pula rasa yang tumbuh di hatinya, seperti ombak yang terus menghantam karang tanpa henti. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Arya dan Busarah semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sering berbincang di teras kos hingga larut malam, berbagi cerita tentang kehidupan, mimpi, dan kenangan yang tak terlupakan. Busarah selalu tersenyum ketika bersama Arya, namun ada kesedihan yang samar di matanya, seolah-olah ia ingin membiarkan dirinya jatuh cinta lagi tapi terhalang oleh rasa takut akan luka yang sama. Arya pun merasakan kehangatan yang berbeda di setiap momen kebersamaan mereka. Setiap kali Busarah tersenyum dan tertawa kecil, ada perasaan yang mendalam, sebuah perasaan cinta yang sulit ia jelaskan. Tanpa disadari, ia mulai merindukan senyum itu setiap hari, mulai merasa ada kekosongan saat Busarah tidak ada di sisinya. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di teras, langit yang dihiasi bintang-bintang seakan menjadi saksi bisu dari perasaan mereka yang tak terucapkan. Busarah menatap langit, lalu berkata pelan, "Kadang ibu berpikir, mungkin hidup akan lebih mudah jika kita bisa mengulang masa lalu dan membuat pilihan yang berbeda." Arya terdiam, merasa ada kepedihan yang terselip dalam setiap kata yang diucapkan Busarah. Ia ingin mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuk wanita itu, bahwa ia akan menjadi orang yang tak akan meninggalkan atau melukainya. Tapi kata-kata itu terlalu sulit untuk diucapkan. Hanya keheningan yang mengisi malam itu, keheningan yang penuh dengan rasa yang tak terucapkan, seakan waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Di dalam hatinya, Arya berjanji bahwa ia akan selalu ada untuk Busarah, meskipun perasaan ini harus ia simpan dalam-dalam. Malam itu, keheningan mereka terasa begitu dalam. Arya ingin memecahkan kesunyian dengan mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa tak mudah bagi Busarah untuk membuka hati. Ia sadar betapa rapuhnya wanita itu setelah luka yang ditinggalkan di masa lalu. Dengan hati-hati, Arya berkata, "Busarah, saya tahu saya ini cuma anak kos yang mungkin gak ada artinya buat ibu. Tapi saya ingin ibu tahu bahwa saya akan selalu ada di sini, kapanpun ibu butuh." Busarah menoleh, menatap Arya dengan mata yang berkilau di bawah cahaya remang. Sesaat, Arya merasakan ada kehangatan yang luar biasa dari tatapan itu, seakan ada pesan tersembunyi yang tak terucap. Busarah tersenyum, tapi senyumnya kali ini berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kepercayaan yang perlahan-lahan tumbuh di antara mereka. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Busarah mulai merasa nyaman berbagi cerita yang lebih personal dengan Arya. Ia merasa aman saat bersamanya, seolah-olah Arya adalah sosok pelindung yang selama ini ia rindukan. Ketika malam tiba, mereka sering duduk berdua, berbicara tanpa batas waktu. Suatu malam, ketika Busarah sedang menceritakan masa mudanya, Arya merasa getaran cinta yang begitu kuat dalam dirinya. Ia ingin menggenggam tangan Busarah, ingin menyampaikan bahwa ia akan menjadi pelipur lara bagi wanita itu. Namun, ketakutan akan merusak kedekatan mereka menahannya. Meski begitu, Arya yakin bahwa Busarah juga merasakan sesuatu yang sama. Setiap tatapan mata yang terbalas, setiap senyum kecil yang terukir di wajah mereka, menandakan bahwa cinta itu nyata, meski belum berani diucapkan. Semakin dekat, semakin Arya menyadari betapa dalam perasaannya kepada Busarah. Bukan hanya karena kecantikan wanita itu, tetapi karena kehangatan dan ketulusan yang ia rasakan setiap kali mereka bersama. Di malam yang sunyi, ketika hanya mereka berdua di teras, Arya memberanikan diri untuk bertanya, "Busarah, pernahkah ibu berpikir untuk memulai hidup baru?" Busarah tersenyum samar, menatap Arya dengan lembut. "Arya, terkadang luka di masa lalu membuat kita sulit untuk percaya lagi. Ibu takut jika hati ini terbuka lagi, luka itu akan kembali hadir." Jawaban itu membuat hati Arya tergetar. Ia merasakan beban yang selama ini disimpan oleh Busarah. Dengan suara lembut,
Arya berkata. Tapi ibu nggak sendiri sekarang. Ada saya di sini. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya janji, saya nggak akan pernah melukai hati ibu. Bu Sarah terdiam, tatapannya berubah lembut namun ragu, seolah perasaan di antara mereka semakin tak terelakkan. Seiring waktu, Arya mulai menyadari bahwa ia tak bisa terus-menerus menyimpan perasaan ini. Setiap momen bersama Bu Sarah semakin sulit baginya, terutama saat perasaan itu semakin membesar. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk berdua menikmati angin senja, Arya tanpa sadar meraih tangan Bu Sarah. Sentuhan itu membuat Bu Sarah terkejut, tapi ia tak menarik tangannya. Detik itu, dunia seolah berhenti berputar, menyisakan hanya mereka berdua dalam keheningan yang penuh makna. Arya menatap mata Bu Sarah dalam-dalam dan berkata, "Bu Sarah, saya mungkin tidak tahu apakah ini benar atau salah, tapi saya tahu satu hal, saya mencintai ibu." Kata-kata itu terlontar begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Bu Sarah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka bahwa perasaan yang selama ini ia pendam ternyata juga dirasakan oleh Arya. Bu Sarah perlahan menarik tangannya, namun senyum lembut tak hilang dari wajahnya. "Arya, kamu tahu, ini tidak mudah bagi ibu. Kita punya perbedaan usia, dan ibu punya masa lalu yang belum sepenuhnya ibu tinggalkan." Suara Bu Sarah terdengar bergetar, tetapi ada kejujuran dalam setiap kata yang ia ucapkan. Arya menatapnya penuh harap, tidak peduli dengan perbedaan usia atau masa lalu. "Saya nggak peduli, Bu Sarah. Yang saya tahu, saya ingin ada di samping ibu, menjaga ibu, menyayangi ibu, apapun yang terjadi." Dalam tatapan yang mendalam, Bu Sarah tersenyum, meski air mata mengalir di pipinya. Malam itu, mereka berbagi keheningan yang penuh arti. Meski tak ada janji atau kata-kata pasti, mereka tahu bahwa cinta itu nyata, meski belum berani diungkapkan sepenuhnya. Malam semakin larut, dan mereka masih duduk berdampingan, menikmati kebersamaan yang begitu sunyi namun penuh makna. Bu Sarah mencoba menenangkan hatinya yang kini kembali bergetar setelah bertahun-tahun membeku. Di balik rasa takut dan ragu yang masih menghantui, ia juga merasakan kehangatan yang begitu tulus dari Arya, pemuda yang jauh lebih muda darinya namun memiliki keteguhan hati yang jarang ia temui. Bu Sarah menarik napas dalam, menatap wajah Arya yang penuh harap. Ia tahu bahwa jika ia membuka hati, perasaan yang selama ini ia pendam bisa saja tumbuh menjadi cinta yang indah. Namun, ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan, termasuk perbedaan usia yang tak bisa diabaikan begitu saja. Meski hatinya ingin menerima, pikirannya terus berbisik untuk berhati-hati. Semakin hari rasa itu semakin menguat dalam hati mereka. Tanpa banyak kata, tanpa janji yang terucap, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Namun, keraguan dan perasaan tak pasti masih menjadi bayang-bayang yang membatasi mereka untuk benar-benar menyatu. Suatu hari, ketika Arya sedang bersiap untuk pulang ke kampungnya sementara waktu, Bu Sarah merasa ada yang hilang di hatinya. Ia merasa takut kehilangan pemuda itu, takut bahwa mungkin saja perasaan Arya berubah setelah ia pergi. Namun, ia juga tak punya alasan untuk menahan Arya, karena mereka tak pernah benar-benar mengikat diri dalam sebuah hubungan. Sebelum berangkat, Arya datang menghampiri Bu Sarah di teras. "Bu, saya akan kembali ke kampung sebentar, tapi saya janji akan segera kembali ke sini. Dan meskipun ibu mungkin belum siap untuk menerima, saya akan tetap ada di sini, kapanpun ibu membutuhkan." Kata-kata itu memberikan ketenangan pada hati Bu Sarah, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa kehilangan yang begitu dalam hanya dari sebuah kepergian sementara. Saat Arya pergi, Bu Sarah merasakan kekosongan yang begitu mendalam. Setiap sudut kos terasa sepi, setiap malam terasa lebih panjang tanpa kehadiran pemuda itu. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang selama ini ia tahan, tak bisa lagi ia abaikan. Ia mulai merindukan kehangatan Arya, kebaikan hatinya, dan senyumannya yang selalu berhasil mengusir rasa sepi di hatinya. Setiap malam, Bu Sarah merenung, memikirkan tentang dirinya, tentang masa lalu yang selalu menghantui, dan tentang Arya yang telah berhasil mencuri perhatiannya.
Perasaan rindu itu semakin hari semakin tak tertahankan, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah ini saatnya untuk melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru bersama Arya? Rasa takut masih ada, tapi ia tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk terus terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Ketika Arya akhirnya kembali suatu sore, Bu Sarah menyambutnya dengan senyum yang berbeda, senyum yang lebih lembut, lebih hangat, seakan menyiratkan perasaan yang selama ini tersembunyi. Arya pun merasakan perbedaan itu, ada kehangatan yang lebih dari biasanya, seakan-akan Bu Sarah telah membuat keputusan besar di dalam hatinya. Tanpa banyak kata, Arya menyadari bahwa mereka telah semakin dekat, semakin memahami satu sama lain tanpa perlu banyak berbicara. Dalam keheningan itu, mereka saling menatap dengan mata yang penuh makna. Malam itu, di bawah langit yang berhiaskan bintang-bintang, Bu Sarah akhirnya berbisik pelan. Arya, mungkin kamu memang datang di waktu yang tepat, waktu di mana ibu merasa siap untuk membuka hati lagi. Kata-kata itu bagaikan musik yang indah bagi Arya. Ia menggenggam tangan Bu Sarah dengan lembut, menatapnya dengan penuh cinta. Dan Bu Sarah membisikkan kata yang membuat seperti ada kilatan petir menyambar di telinga Arya. Arya, aku kesepian. Maukah besok pagi kamu nikah denganku secara agama dulu karena kamu masih kuliah? Nanti kamu ibu aja ke Pak Kiai yang biasa menikahkan, sambil menunggu kamu selesai kuliah, agar ibu tidak kesepian tiap malam. Arya seketika kaget. Namun dalam benaknya itulah yang dia tunggu. Akhirnya Arya menganggukkan kepala, dan esok harinya mereka menikah secara agama. Hubungan pernikahan mereka tetap menjadi rahasia umum yang manis yang hanya mereka berdua saksi dan Pak Kiai yang tahu. Tak perlu ada pesta atau hajatan, karena mereka memilih untuk menjalani perasaan ini dengan tulus, tanpa tekanan. Bagi Arya dan Bu Sarah, cinta mereka adalah anugerah yang muncul di saat yang tak terduga, membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas usia, status, atau masa lalu. Setiap malam, mereka merangkai kebahagiaan dan kehangatan. Arya yang masih pemula bagaikan mendapat mentor handal untuk setiap malamnya yang harus menyediakan stamina yang prima. Hingga akhirnya Arya menjadi ahli dan membuat Bu Sarah benar-benar merasakan surga dunia yang selama ini ia impikan dan idam-idamkan karena sudah lama ladang Bu Sarah kering tidak disirami kehangatan. Pengalaman kewajiban dan ibadah seorang istri kepada suaminya dilakoninya tiap malam hingga pagi, apalagi dalam suasana hujan yang deras membuat keduanya semakin menggebu dan romantis dalam setiap sentuhan-sentuhan lembut hangat dan melayang-layang. Hari-hari dilalui dengan senyuman yang tulus, perhatian-perhatian kecil, dan tatapan mata yang penuh cinta. Di malam-malam yang sunyi, ketika mereka duduk berdua di teras kos yang sederhana, setelah melakukan aktivitas yang setiap orang dambakan, mereka saling berbagi keheningan yang penuh kebahagiaan. Di bawah langit yang sama, di tengah bintang-bintang yang bersinar, mereka tahu bahwa meski dunia mungkin tak memahami cinta mereka, namun hati mereka saling terikat dalam keabadian. Cinta itu adalah rahasia yang indah, dan mereka bahagia menjalani setiap harinya, hanya berdua, dalam keheningan yang penuh cinta. Sementara anak kos yang lain sibuk dengan kegiatan masing-masing, tanpa tahu apa yang terjadi di antara mereka. Sungguh kisah indah dambaan setiap anak kos. Dan begitulah kisah cinta yang tak terduga antara Arya dan Bu Sarah, dua hati yang dipertemukan dalam keadaan yang tak biasa, namun berhasil mengalahkan batasan-batasan yang menghalangi. Cinta mereka adalah bukti bahwa kebahagiaan bisa hadir di waktu yang tak terduga dan dari orang yang tak pernah kita sangka. Bagi mereka, cinta sejati bukanlah soal usia atau latar belakang, melainkan perasaan tulus yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Buat kamu yang pernah merasakan cinta yang penuh tantangan atau melihat seseorang yang berani mencintai di luar batasan, yuk, bagikan kisahnya di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Markitul. Mari kita kumpul, agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh emosi dan inspirasi. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar agar cerita ini membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.